Teror hantu buta. Kantil bagian ketiga. Narasumber kali ini Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awal saya tahu cerita kantil. Terus diruntut, ketemulah saya dengan Mbah Gotro. Karena beliau tahu sejarahnya. Saya ceritain dulu asal muasalnya, kira-kira begitulah. Temanggung 1999 sampai 2000. Bustomi 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda ini harus merelakan pekerjaannya. Dia kena pengurangan karyawan karena bank tempat ia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter tahun 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tak mau Bustomi harus tetap bekerja. Bingung mau kerja apa? Akhirnya sarjana S1 Ekonomi Manajemen ini harus rela banting setir menjadi opang atau ojek pangkalan. Temanggung 1999. Cerita hantu kantil atau setan dokar kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi. Sebagai orang terpelajar, tentu dia tidak percaya. Walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan, setiap hari wage, rata-rata mereka tak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu cuma sebatas guyonan belaka. Justru, itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap wage malam, dia tak perlu berbagi penumpang dengan temannya. Dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Sekira setengah tahun Bustomi mulai menikmati pekerjaannya. Dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan, otomatis dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan, seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih tentunya. Suatu hari di siang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadi percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama mengojek yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya, habis dapat penumpang gaib, terus kapok gak mau ngojek lagi. Bustomi yang mendengarnya spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bustomi. Ibu-ibu pemilik warung itu nyeletuk.
Mas Bustomi ki ojo ngono. Ketamun penumpang setan kapok saman. Mas Bustomi itu jangan begitu. Dapat penumpang setan kapok kamu. Dengan nada bercanda, Bustomi menjawab, "Halah, aku ra percaya, Bu. Lagian, ning kuwi setan yo ora apa-apa. Wong yo ngene duit kok. Hahaha." "Halah, aku nggak percaya, Bu. Lagian, kalau itu setan juga nggak apa-apa. Toh juga ngasih duit kok. Hahaha." Satu lagi kawannya menimpali, "Wah, Bustomi ki jen suwe kok kawanen. Aku ki lho sing wis tau weruh wani sumpah aku." Wah, Bustomi ini emang so berani. "Aku ini loh yang pernah lihat berani sumpah aku," kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Kalau dari segi umur, memang Bustomi lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10 hingga 20 tahun dari teman seprofesinya. Jadi, memang Bustomi tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada sih satu orang yang seumuran, Mamat itu, yang kabarnya berhenti ngojek gegara dapat penumpang gaib. Mama juga yang dulu kadang sering sama Bustomi narik sampai malam, walau di hari wage. Bustomi ini tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju saja. Tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya. Cuma sebatas berani atau nekat aja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari, Bustomi tampak semangat ketika melihat kalender. Wah, hari wage nih. Pasti kawan-kawan pada pulang awal. Aku bisa dapat penumpang lebih nih, batin Bustomi. Benar saja. Kawan-kawannya cuman ngojek sampai jam 3-an. Tapi entah kenapa, hari itu sepi sekali. Tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore, Bustomi pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang. Sampai sekira jam 7 lewat, ada penumpang satu, Mbak Ngatemi. Memang ini langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di Pasar Rejo Amertani Temanggung. Biasa memang dia suka pulang kesorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau. Di perjalanan terjadi percakapan kecil di antara mereka. "Wah, sampeyan mempeng tenan sing golek duit yo. Wah, kamu rajin sekali nyari duit ya," kata Mbak Ngatemi. "Iyalah Mbak, bojoku melahiran soale." "Iya Mbak,
Istriku mau lahiran soalnya. Mempeng ya mempenging jare wong tuwa, nek bojone wis meteng gedhi, dheke ojo kerep metu bengi. Diintil demit loh. Rajin ya rajin, tapi kata orang tua, kalau istri hamil besar, kamu jangan sering keluar malam, diikuti demit loh, kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, halah, nek demiti ngene duit ya rapopo toh. Halah, kalau setannya ngasih duit ya nggak apa-apa toh. Mereka pun tertawa. Sampai tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sampai di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celinguk sebenarnya. Dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tak ada satupun penumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang seperti tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya. Dengan nada aneh, justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi pulang. Yamini koi si ngompring, bog Bali to mas. Jam segini kok masih ngojek aja, pulang aja mas. Sambil mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Sekira jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir, nunggu sampai jam 10. Kalau nggak ada penumpang, baru dia mau pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, dia menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu kakek-kakek. Settingnya pun sama persis seperti saat itu. Seolah kakek itu menghampirinya, membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, tapi berkata, "Wis, bali wae. Sudah, pulang saja." Bustomi yang bangun bingung sekali. Oh, ternyata ini mimpi. Tapi seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi bersiap pulang, tiba di ujung jalan, terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, omprengan mas. Mas, ojek mas." Sambil berjalan menghampiri, dengan mata sayu Bustomi menjawab, "Nggih mbak." Tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya. "Omprengan mas." "Nggih mbak, ajeng tindak pundi?"
"Iya mbak, mau kemana?" kata Bustomi. "Pak Lurah mas." "Pak Lurah sinten? Pak Lurah siapa?" Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu. Tanpa basa-basi, diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Seperti membawa beban yang berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok. Karena perjalanan lumayan jauh, melewati 2-3 desa. Bustomi mencoba berbahasa basi. "Tiang pundi toh mbak? Kok dalu-dalu? Orang mana sih mbak? Kok malam-malam?" "Tiang mriki mawon mas. Orang sini aja mas." Wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair. Ngobrollah panjang lebar. Sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor. Dan di pinggirnya seperti hutan-hutan gitu. Perasaan Bustomi mulai tak enak. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu. "Niki tasih tebih mbak, ini masih jauh ya mbak?" "Boten mas, niku mandek ngajeng niku." "Enggak mas, itu berhenti di depan itu." Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega berhenti. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Pinten mas? Berapa mas?" kata wanita itu. Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah. Mengerikan. Matanya tak ada. Hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu cekikikan dan berkata, "Kulo niki kantil loh mas." Sambil menepak tangannya ke badan Bustomi, seketika pemandangan berubah. Wanita itu hilang. Dan Bustomi ternyata berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian. Tapi dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya, dia ditolong warga. Dia berada di desa sebelah. Dan yang aneh adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu. Sejak kejadian itu, Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata Pasar Wage itu sekarang sudah jadi area pekuburan. Dan konon di hari Wage, warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ. Dan konon itu menandakan awal hantu kantil menampakkan dirinya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan cerita-cerita yang lainnya ya.